Gantungnya Allah itu kepada firman-Nya. Tanpa firman, itu bukan hanya Yohanes 1 sampai 3 tat. Ibrani juga menjelaskan demikian. Tanpa firman tak ada yang bisa dijadikannya. Terima kasih. Ya nggak apa, kita kalah PK-PK kawan. Terus belum pernah menang sekalipun ya. Tenang tat, sabar. Silakan tat. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi tadi mengatakan yang namanya Tuhan itu erat kaitannya dengan firman. Jadi begini Mas Rudi, konsep dalam ketuhanan itu di dalam agama Islam bahwa kita yakin seluruh sifat kesempurnaan wajib dimiliki oleh Tuhan. Tuhan mustahil bisu. Yang namanya Tuhan wajib berfirman. Tetapi kemudian ketika dikatakan Tuhan ketika menciptakan sesuatu wajib berfirman, itu adalah masalah lain Mas Rudi. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu wajib berfirman, itu masalah lain. Tapi Tuhan wajib memiliki firman. Dan kenyataannya di dalam Kejadian 1 nomor 1 tidak ada kemudian kalimat firman dari Tuhan. Kalau Mas Rudi mengatakan itu kan hanya sedang menceritakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, sedang menceritakan. Oke, kalau memang sedang menceritakan, di mana ungkapan Tuhan berfirman menciptakan bumi? Firman Tuhan menciptakan bumi di mana? Kalau itu hanya menarasikan ya. Kita buktikan di mana ada ayat aku menciptakan bumi dengan firman seumpama. Ya tidak ada Mas Rudi. Nggak ada. Karena memang dalam Kejadian 1 nomor 1, mau kita baca tafsir-tafsir dari para ulama Yahudi, para rabi Yahudi, ya juga tidak kita temukan istilah firman dalam menciptakan langit atau bumi tersebut. Bumi ya tentunya. Nah, Mas Rudi tadi mengatakan kalau Tuhan itu bisu berarti itu bukan Tuhan. Nah, kita lihat apakah di dalam kitab suci Mas Rudi, Tuhan Mas Rudi pernah bisu, pernah gak jadi Tuhan berarti ya. Ini Mas Rudi ya, di dalam Yesaya 42 nomor 14, Yesaya 42 nomor 14, apa kata Tuhan? Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Ini Tuhan gimana megap-megap? Ini Mas Rudi, sekop gitu dah maksudnya, atau gimana maksudnya? Saya tidak paham ya. Aku membisu sejak dari dulu kata Tuhan di dalam Yesaya 42 nomor 14. Berarti Tuhan Mas Rudi apakah pernah gak jadi Tuhan? Karena kata Mas Rudi tadi kalau membisu bukan Tuhan. Sedangkan ini pengakuan Tuhan membisu sejak dulu Mas Rudi. Ya itu keterangannya saya serahkan ke Mas Rudi lah ya. Saya cuma membacakan saja kan seperti itu. Secara literal berarti Tuhan Mas Rudi pernah pengap-pengap bukan sekop-sekop, pengap-pengap ya, megap-megap gitu ya. Dan pernah membisu gitu. Nah itu Yesaya 42 nomor 14. Dan Mas Rudi tadi mengatakan Esa itu maknanya satu kesatuan. Ini ya. Ya. Makna Esa ya, arti Esa. Kita lihat arti Esa. Esa itu apa artinya? Suruh di googling ya. Mas Rudi suruh saya menggoogling Esa itu. Ini Mas Rudi, arti Esa itu apa? Esa berarti maha tunggal, sehingga tidak tersusun dari yang lain. Jediar, selamat datang di kebenaran. Tidak tersusun dari yang lain. Tunggal, Esa itu kan disuruh googling kan sama Rudi kan. Kalau masih tersusun ada Bapa, Roh Kudus dan Firman, itu bukan Esa. Itu namanya Bhinneka Tunggal Mikana, Bhinneka Tunggal Ika. Ingat kan? Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu beberapa kesatuan jadi satu. Kita berbeda-beda dalam bangsa, kita berbeda-beda dalam agama, tapi kita satu. Namanya Ika. Kalau Esa tunggal gak tersusun dari apapun. Makanya saya mengatakan Esa itu artinya only one. You understand? Begitu Mas Rudi.
Satu, gitu loh. Tidak usah ditafsiri-tafsiri lagi. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, yang bersaksi di dalam surga ada 3 di dalam kitab Mas Rudi. Bapa, Roh Kudus, Anak, Firman. Dan ketiganya menjadi satu. Berarti bukan Esa, Ika namanya. Bukan Esa. Kalau Esa itu tunggal. Makanya kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu Esa. Esa di dalam sifatnya, Esa di dalam pekerjaannya, Esa di dalam dirinya, ya, eksistensinya. Begitu Mas Rudi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Tat. Iya, kepencet. Yuk, yuk. Oke, terima. Oke, Tat. Saya geli melihat kalian ini, Tat, kalau berdiskusi. Arti membisu dengan bisu aja nggak paham. Kalau bisu itu, Tat, sama sekali tak bersuara. Kalau membisu itu berdiam diri. Sekarang Tuhan kan membisu, Tuhan kalian. Ada nggak dia berfirman lagi? Kan nggak ada. Itu namanya membisu. Ngerti nggak kota? Kalau bisu sama sekali nggak bersuara. Al-Quran mengatakan dia pernah berfirman kepada Musa secara langsung. Kemudian setelah itu dia membisu. Itu maksudnya tak ada berbicara lagi. Aduh. Kemudian asal ada bisu itu asal ada bisu. Makanya jangan andalkan pencarian gitu, Tat. Kemudian Tuhan wajib berfirman. Itu sudah kau akui. Tuhan itu wajib berfirman. Artinya kalau dia nggak berfirman, dia bukan Tuhan. Paham nggak, Tat, maksudku? Terus kau bilang, kalau menciptakan wajib berfirman, itu masalah lain. Kau carikan saya satu ayat letak di dalam Al-Quranmu. Dia menciptakan segala sesuatu dengan tidak berfirman. Dia saja mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Gimana sih kau ini, Tat? Semua Nabi menjelaskan Allah itu adalah nama, Allah itu adalah zat, Allah itu berfirman. 3 ini nggak bisa lepas. Inilah penyusun Allah SWT itu. Nggak bisa lepas. Kau kurangi 1 nggak bisa, Tat. Kau menyembah siapa? Aku ingin tahu. Setelah ini kau jawab. Apakah kau menyembah namanya, menyembah zatnya, atau menyembah firmannya? Saya ingin tahu. Siapa yang kau sembah? Kedua, mengenai kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu kan pembuka, kalimat pembuka, Tan. Aduh. Gini, aku membangun rumah ini sudah. Kemudian aku ceritakan sama orang, terus orang itu nulis, pada mulanya Rudi Yohanes membangun rumahnya. Misalnya begitu, sudah. Baru dibuat ayat 2, masih berupa tanah kosong. Paham gak, Tat? Baru ayat 3. Begitu juga itu, berfirmanlah laku-laku bagaimana? Dicarilah tukang, dibelilah material, dibangun, digalilah lubang, dibuatlah besi, ditanam, dicor, gitu-gitu, Tat. Aduh. Nah, kemudian arti Esa, kau tak carilah di Brahmana itu bagaimana sih Esa itu? Kau mengaku itu dari India kan, dari Sangskerta. Bukan dari Islam. Ya sudah, cari saja. Esa itu 1 tapi tidak merujuk bilangan, angka 1. Kalau angka 1, Tat, Tuhanmu 1, kalah nanti sama Naruto. Naruto bisa 10. Tuhan kami sebanyak mana manusia, dia hadir di dalam tiap-tiap diri manusia. Maha hadir. Kalau 1 nggak bisa maha hadir, Tat. Orang dia cuma 1, nggak bisa kemana-mana. Kalau kami, Tuhan kami maha hadir, bisa 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 2 miliar. Tapi tetap dia memiliki 3. Tubuh, roh, dan suara, firman. Itu dikenalkan Nabi Musa sama kami. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Gak bisa kami bantai itu, Tat. Karena memang itu sudah dijelaskan. Paham ya, Tat, ya? Nah, pertanyaanku lagi sekarang sama Tat, tolong dijawab. Kau menyembah siapa?
Apakah namanya, apakah zatnya, atau firmannya? Pertanyaan pertama belum dijelaskan ya Tatiang. Apakah Allah tetap dikatakan Allah tanpa memiliki zat? Apakah Allah tetap dikatakan Allah tanpa memiliki firman? Firman udah kau jawab. Zat bagaimana? Dan jelaskan, kami menyembah siapa? Kami menyembah Allah. Apa zatnya enggak kau sembah? Allah itu tergantung kepada siapa? Kepada zat dong. Zat itu punya nama, bukan nama itu punya zat. Terserah kau menjelaskan nanti. Firman itu tergantung kepada siapa? Setelah itu, apakah Allah tergantung pada firman-Nya? Kau bilang tadi, dia tidak akan dikatakan Allah kalau tidak berfirman. Allah tergantung pada firman-Nya, firman-Nya tergantung kepada Allah. Itu sudah cukup, masih dua tunggal. Sekarang terakhir antara Allah dan zat. Silakan. Aku mau lihat. Silakan Tat, habis ini ya. Dijelaskan dulu dong, baru nanti. Oke. Nggak muncul matchnya. Suaranya nggak ada Mas Rudi. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Rudi ya, di dalam 1 Korintus 4 nomor 6 secara tegas tertulis, jangan melampaui apa yang tertulis. Ingat ya Mas Rudi, jangan pernah melampaui apa yang tertulis. Kalau memang kejadian 1 nomor 1 itu hanya menggambarkan, menceritakan sebagai pembukaan, makanya saya minta kepada Mas Rudi, oke lah itu pembukaan, oke lah itu menjelaskan tentang cerita bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya minta kemudian satu ayat kepada Mas Rudi, Tuhan berfirman menciptakan bumi, mana? Itu belum terjawab. Yang di awal juga, pernahkah Allah mengaku Yesus sebagai firman-Nya? Jawaban Mas Rudi mentok di dalam Yohanes 1 nomor 1. Kalau Yohanes 1 nomor 1 Mas Rudi, itu ungkapan Yohanes, bukan ungkapan Allah. Lalu kalau Mas Rudi bertanya kepada saya, apakah yang saya sembah? Apakah zatnya? Apakah nama? Maka jawaban kita simpel Mas Rudi, yang kita sembah adalah zatnya. Tapi Mas Rudi salah faham. Mas Rudi tidak paham tentang zat ini. Zat itu apa sih? Zat ini bukan zat kimia, bukan Mas Rudi. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat Irama dzatil imad. Zat, personality, personalia, personnya, ya, eksistensinya, itulah arti zat. Makanya kalau Mas Rudi buka di dalam kamus ya, kamus bahasa Inggris, bahasa Arab, mau yang dikarang oleh orang-orang non-muslim ataupun yang dikarang oleh umat Islam sendiri, semuanya sama. Zat itu personal. Yang namanya personal pasti punya nama Mas Rudi. Namanya adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang kita sembah adalah zatnya. Ketika kita sembah adalah zatnya, maka betullah umat Islam semua sifat-sifatnya menyatu kepada zat tersebut. Dari sifat berfirman, kemudian pendengaran, maha pengetahuan, maha mengetahui, dan semuanya. Kalau kita menyembah zatnya, semua sifat-sifat Allah menyatu kepada zatnya, otomatis kita juga menyembah seluruh sifat-sifatnya. Tetapi kemudian saya bertanya balik kepada Mas Rudi, yang Mas Rudi sembah adalah firman, atau Bapa, atau Roh Kudus? Kalau ketiga-tiganya, berarti Tuhan Mas Rudi 3. Kalau Mas Rudi mengatakan, oh ini kan di dalam satu kesatuan, lalu bagaimana dengan penyembahan maha mengetahui Allah? Lalu bagaimana kepada penyembahan maha melihat Allah?
itu tidak bisa kemudian mewakilinya, Mas Rudi, karena firman hanya salah satu dari fungsi yang ada pada personal Allah, sedangkan fungsi-fungsi yang lain juga harus disembah. Ketika Mas Rudi menyembah Allahnya, zatnya, maka semua fungsi yang ada pada zatnya juga otomatis disembah oleh Mas Rudi. Tapi ketika kemudian Mas Rudi menyembah firman, itu tidak mewakili penyembahan pada sifat-sifat kesempurnaan yang lain yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begini, Mas Rudi, kalau kita lihat ya contohnya di dalam Kejadian 1 nomor 26 tadi, Mas Rudi mengatakan bahwa Tuhan itu wajib bertubuh. Ingat Mas Rudi, kata serupa dan segambar, ya, jadilah kita serupa dan segambar dengan manusia. Berarti yang namanya Tuhan itu segambar. Ini susahnya ketika kita mengandalkan sebuah terjemahan, Mas Rudi. Karena kalau kita lihat di dalam teks Ibrani Kejadian 1 nomor 26 itu menggunakan kata selem. Selem artinya pandangan atau image, ya, image, gambaran, pandangan, bukan rupa, bukan tubuh, Mas Rudi. Di dalam bahasa Ibraninya image, kalau dalam bahasa Inggris ya selem, dalam bahasa Ibrani itu image, rupa, bukan berupa tubuh. Kalau tubuh kan nanti larinya kepada form, ya, bentuk tubuh, bentuk rupanya, form nantinya bahasa Inggrisnya. Sehingga ketika kita mengandalkan hanya sebuah terjemahan, maka Mas Rudi akan salah sesembahan hanya gara-gara salah terjemahan. Itu hati-hati, Mas Rudi. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seluruh sifat kesempurnaan yang ada di dalam pikiran kita, dan sifat kesempurnaan itu akan dapat kita wakili dalam penyembahan kita ketika kita menyembah Allahnya, personnya, zatnya, seluruh sifatnya akan terwakili. Tapi kalau hanya menyembah pada firmannya, semuanya tidak terwakili. Apakah yang Mas Rudi sembah? Firman, roh, atau Bapa? Sekian. Makin cerdas Ustaz ini. Oke, pencet Tat. Ya. Aduh. Terima kasih Tat, dirimu sudah mulai mengerti apa itu Tritunggal. Tapi kamu menolak. Kamu tadi sudah berkata Tat bahwa kalian menyembah zat Allah. Apakah kau tidak menyembah namanya? Kau bilang menyembah namanya. Dan juga menyembah seluruh sifatnya 20 dan 99 namanya. Sudah berapa kau itu? Itu namanya kesatuan. Kau tidak menyembah zat saja, menyembah Allahnya. Itulah sebabnya ada dua kalimat syahadat, bukan dikata zat tapi Allah namanya. Paham gak Tat? Kemudian kau bilang kalau menyembah Allah artinya kami juga menyembah seluruhnya. Betul, sama dengan kami. Tritunggal itu apa? Tubuh, roh, dan firman. Kalau kau tanya saya menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah Tritunggal, titik. Kami menyembah Bapa, artinya kami menyembah rohnya juga. Kami juga menyembah firmannya. Itu Tritunggal namanya Tat. Bukan berarti kami menyembah tiga Tuhan pisah-pisah. Enggak, semuanya satu kesatuan. Kau sudah mengerti tadi. Kalau menyembah zat Allah, maka 20 sifat juga kami sembah. Memang begitu Tat. Makanya aku bilang satu sifat itu berkurang, bukan aku bilang bertambah, berkurang. Dia bukan Allah, jadi dia tergantung kepada sifatnya. Cuman beda Tuhanmu dengan Tuhan kami. Tuhan kami bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia, bisa mengutus rohnya ke dalam dunia ini. Tuhanmu tidak bisa apa-apa. Itu bedanya. Bisa enggak dia mengutus zatnya ke bumi? Enggak bisa. Bisa enggak dia mengutus firman-Nya menjadi manusia? Enggak bisa. Tapi dia memiliki tiga ini tetap. Dia adalah Tuhan. Dikatakan dia Tuhan kalau memiliki nama, memiliki zat, dan memiliki firman. Itu di dalam Islam. Enggak bisa kau pisahkan ini. Tadi sudah kau akui Tat. Menyembah Allah sama dengan menyembah zat, sama dengan menyembah firman. Itulah tiga-tiganya nih. Karena firman itu bukan makhluk. Pahami itu Tat.
Kau cari di dalam Al-Quran, ada nggak Allah berkata inilah makhlukku? Nggak ada. Nah ini. Nah kemudian Yesus adalah firman. Mana kan sudah kujelaskan. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Itu kan sudah pengakuan disampaikan oleh malaikat. Firman Tuhan disampaikan malaikat kepada Maria. Apalagi yang mau kau tuntut tat? Sudah, apalagi? Terus kau bilang zat Allah itu untuk menunjukkan eksistensinya. Kalian tidak mengerti apa eksistensi. Zat Allahmu itu tidak pernah ada. Aku tidak mengatakan zat cair, zat padat, tidak pernah. Sampai hari ini Allah SWT tidak pernah menunjukkan eksistensinya. Kenapa? Buktinya kitab Al-Quran itu bersumber kepada mana? Taurat, Zabur, Injil. Baru lahir Al-Quran. Tidak ada yang pertama-tama langsung Al-Quran. Tidak ada itu. Eksistensi Allah SWT itu tidak pernah ada. Ngerti nggak kalian eksistensi? Kalau Tuhan kami eksistensinya ada. Ketika dia bertemu Abraham, ketika dia menuntun bangsa dalam bentuk apa? Tiang awan, tiang api. Ketika dia bertemu dengan para murid-murid Yesus, dia dalam bentuk Yesus ke dalam dunia ini. Itu eksistensi. Kalau Tuhanmu eksistensinya nggak pernah ada. Kenapa? Itu Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani, berubah menjadi Tuhannya orang Islam. Pahami dulu. Kalau memang Tuhanmu itu ada sejak awal, sudah pasti ketika menciptakan langit dan bumi, dia itu menggunakan bahasa Arab. Karena Allah itu bahasa Arab. Dan itu bukan milik Islam. Menurut catatan sejarah dunia, Kristen lebih dahulu daripada Islam menggunakan kata Allah. Sama kafir Quraisy. Sebentar aku kena ini. Sabar ya. Ya, lanjut potongan puzzle biasa harus digeser. Baru ini kemudian kau berkata bahwa tidak image. Memang image kan citra. Kalau rupa, kau baca Kejadian 5 ayat 1 Ya, terima kasih. Sorry tadi ada minta verifikasi daripada si TikTok. Aku nggak tahu kenapa ya. Oke, mungkin ini menjadi putaran yang terakhir karena di rumah sudah adzan maghrib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi lucu sekali ketika mengatakan kata Allah itu bahasa Arab, berarti Allah juga harus berbahasa Arab. Ini konsep dari mana, Mas Rudi? Berarti saya bisa mengembalikan bahwa bahasa Tuhan Anda itu Yunani, bukan Aramaik, bukan Ibrani. Karena di dalam perjanjian baru, saudara, bahasa aslinya yang tertua, yang ditemukan, yang diakui oleh umat Kristen adalah Theos. Lalu kemudian bahasa Indonesianya lalu menggunakan Allah, minjem punya Islam. Kan seperti itu. Kalau memang seumpama orang Kristen sebelum Islam mengakui lafaz Allah, berarti itu menunjukkan Tuhan yang benar itu Allah, Mas Rudi, bukan Theos. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di Arab, ternyata umat Kristen sudah menggunakan lafaz Allah, berarti Allah, Tuhan yang benar adalah Allah, bukan Theos. Ya, ataupun Kurios, ataupun Kyrios, tidak. Apakah kemudian bahasa Tuhan Mas Rudi menggunakan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab atau bahasa Aramaik? Itu kan dangkal sekali cara berpikirnya seperti itu, Mas Rudi. Jadi begini, di dalam Lukas kan dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itu tertulis di dalam Lukas 1 nomor 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau memang tidak ada yang mustahil, bisa nggak Yesus mengutus Bapa? Yesus mengutus Bapa, bisa nggak? Karena dalam penyembahan Mas Rudi menyetarakan antara Yesus, Roh Kudus dengan Allah. Karena ketiganya adalah satu, sesuai 1 Yohanes 5 nomor 7. Di dalam sorga ada 3 kesaksian, Yesus, Bapa, Roh, setara mereka. Atau saya pertanyakan dulu, Bapak, Yesus, dan Roh Allah setara nggak, Mas Rudi?
Kalau tidak setara, berarti ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Kalau mengatakan setara, bisa nggak Yesus mengutus Bapa? Kalau Mas Rudi mengatakan Tuhan kita tidak ada eksistensinya hanya gara-gara tidak terlihat, Tuhan kita itu berarti goib, tidak ada hanya gara tidak terkasat mata, maka ini adalah merupakan kedanggalan cara berpikir Mas Rudi. Kenapa? Saya katakan Yesus saja di dalam Yohanes 5 mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Berarti memang ada sebuah eksistensi yang tak terlihat dan tak terdengar, memang ada di balik dunia ini, dan itu diakui oleh Yesus ketika berhadapan dengan murid-muridnya. Saudara, Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, suaranya tidak pernah kalian dengar, rupanya tidak pernah kalian lihat. Berarti sesuatu yang tidak terdengar dan tidak terlihat bukan berarti tidak ada, Mas Rudi. Dan itu diakui oleh seorang Yesus, yang diakui oleh Mas Rudi sebagai utusan Tuhan, saudara. Jadi tidak mungkin, saya contohkan logical fallacy itu jangan dipakai, Mas Rudi. Cara berpikir yang tidak benar jangan dipakai. Ketika di sebuah kamar ada suara, menunjukkan berarti ada orangnya. Ketika di sebuah kamar tidak ada suara, belum tentu tidak ada orangnya. Tapi ketika kita buka di dalam kamar itu ada bekas-bekas injakan seseorang, berarti di dalam kamar pernah ada seseorang. Kalau kita berpikir di mustahil sepeda motor, mobil tercipta dengan sendirinya, apalagi dunia yang luas seperti ini, maka mustahil tercipta dengan sendirinya. Maka siapakah yang bisa menciptakan gunung-gunung, langit-langit dan bumi sebesar ini? Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Badi'us samawati wal ard, dialah sang pencipta pertama kali langit dan bumi ini. Itu sudah logik sekali. Dan logika seperti itu diakui oleh seorang Yesus. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita dengar suaranya, rupa yang tidak pernah kita lihat rupanya, itu belum tentu tidak ada, Mas Rudi. Dan itu diakui oleh Yesus. Begitu. Nah, kemudian Mas Rudi, pertanyaan saya diingat ya, apakah Yesus dan Bapak setara? Kalau setara berarti Yesus bisa mengutus Bapak. Buktikan. Kalau tidak setara, berarti ada istilahnya Tuhan senior, Tuhan junior. Bahkan eksistensi ketuhanan Roh Kudus saja tidak pernah tercatat di dalam Alkitab, Mas Rudi. Dari Kejadian sampai Wahyu, Roh Kudus diakui sebagai Tuhan setara dengan Theos, tidak pernah terungkap di dalam Alkitab. Lalu siapakah yang mengungkapnya sebagai Tuhan, sebagai kesatuan dari bagian Tuhan, dan berhak juga disembah, Mas Rudi? Begitu. Nah, sehingga kita tidak bisa kemudian menggunakan logical fallacy, cara berpikir yang tidak benar. Karena tidak semua nabi bertemu dengan Tuhan, apakah Tuhan berarti tidak ada? Kan seperti itu. Sekian. Oke, aku lagi habis itu penutup ya. Aku dulu baru kau penutup terakhir ya. Langsung ini Tat. Sabar ya Tat ya. Karena ada maghrib. Belum muncul. Ya, silakan Tat. Terima kasih Ustadz. Kau mengakui bahwa kitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dan kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Justru itu yang ku jelaskan, bahwa Allah itu belum pernah ada. Gak pernah ada Tat. Kau saja mengerti bahwa Taurat itu dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Allah. Alif lam lam ha itu nggak ada, lafaz Allah nggak ada. Apalagi di dalam bahasa Yunani, Injil, nggak ada lafaz Allah itu. Kau sebenarnya paham tapi nggak ngerti, nggak bisa mengungkapkan. Nah, kemudian kami meminjam Allah dari Islam. Maaf saja dulu Ustaz. Allah yang kami pakai bukan alif lam lam ha, tapi ALLAH. Itu sudah berbeda. Kok ketawa sih Tat? Ini lafaz Allah tidak ada ditemukan di dalam kitab suci Alkitab bahasa Indonesia, nggak ada. Tapi ALLAH, kecuali kami menggunakan huruf yang begini-begini itu. Itu baru. Tetapi Tat, kata Allah, lafaz Allah sudah terdapat di dalam Bible bahasa Arab. Mana lebih dahulu, Kristen Arab atau Islam Arab? Fakta sejarah dunia mengatakan Kristen Arab lebih dahulu daripada Islam Arab. Tapi kalian gak pernah paham.
Seolah-olah Arab itu Islam. Tidak, Tat. Arab itu pertama sekali agama di sana itu Kristen, bukan Islam. Maka orang Kristen Arab ditemukan di dalam berbagai situs-situsnya sudah menggunakan lafaz Allah. Saya pernah tunjukkan itu kitab bahasa Arab, kitab Kristen bahasa Arab, itu Allah memang seperti yang kalian miliki itu. Ya. Kemudian Tat, lanjut lagi. Kamu mengatakan Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat. Memang betul. Kamu katanya merujuk kepada orang yang ada pada saat itu. Siapa yang pernah melihat Tuhan mereka? Enggak ada. Tapi kalau zaman Musa, mereka mengenal Tuhan. Tuhan itu pernah datang berfirman kepada Musa, menuntun bangsa Israel. Kalau mereka kan tidak datang lagi Tuhan. Yang datang siapa? Yesus. Makanya dibilang, apabila kau tidak mengenal anak, kau tidak mengenal bapa. Nah itu maksudnya, Tat. Aduh. Terus kau bilang, kami menyembah siapa? Kan sudah kujelaskan Allah Tritunggal itu satu kesatuan. Kami menyembah Allah Tritunggal. Bisa nggak Yesus mengutus Bapa? Kalau Yesus bisa mengutus Bapa, itu namanya oneness. Pahami dulu tuh, Tat. Kami tidak menganut paham oneness, tapi Tritunggal. Saya sudah contohkan. Tubuh saya, roh saya, dan suara saya. Saya bisa mengutus suara saya kepada Ustadz. Tetapi suara saya tidak bisa mengutus saya. Pahami dulu itu. Ya. Kapan suara saya adalah saya? Ketika dia keluar dari saya. Nah itu pahami dulu tuh, Tat. Biar kau paham. Namun saya bisa mengutus citra saya. Di dalam utusan saya berupa citra, itulah Yesus diutus Bapa. Di dalamnya ada roh dan ada firman. Tiga tetap berfungsi, Tat. Paham ya? Kemudian baru apa nih? Mengenai orang dalam kamar, kan itu the pintar, Tat. Ketika orang mendengar suara, pasti ada yang berbicara. Pintar. Yang berbicara ini pasti hidup. Apa yang menghidupkan? Kalau di kami roh, itulah Tritunggal. Suara ini sampai ke aku. Kalau ada yang berbicara dan ada roh, itulah Tritunggal. Nah, Tat, sekarang Islam ini gak mengerti apakah zat bisa mengutus Allah. Tanya nanti di sini, Tat. Allah itu nama. Apakah zat bisa mengutus nama? Enggak bisa. Bedanya Islam dengan Kristen, Allah itu enggak punya eksistensi. Enggak bisa apa-apa. Apakah Allah bisa mengutus firman-Nya? Enggak bisa. Enggak bisa apa-apa. Bahkan kepada Muhammad mana bisa dia bicara langsung. Malaikat Jibril yang mengambil, sudah ditaruh kitabnya di Lauh Mahfuz, Jibril mengambil bertahap. Kan lucu. Allah enggak bisa bersuara, Tat. Ya, sekarang, Tat, kau itu menyembah zat Allah, kau akui tadi, zat pencipta langit dan bumi yang bernama Allah. Zat itu materinya berbeda dengan nama. Aduh, udah habis. Oke, Tat, penutup langsung ya. Kau nanti terakhir, aku dulu. Ya, 5 menit bagi dua aja. Ya, bagi dua kita, Tat. Tunggu muncul, karena udah waktunya sholat. Ya, silakan, Tat. Ya, kawan-kawan, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Ingat ya, ini hanya diskusi. Kami diskusikan tidak maki-makian. Hanya kalau suara saya keras ya, logat saya memang begitu ya. Mohon dimaafkan kalau Ustadz itu slow, karena dia juga bawaan dari sononya sudah seperti itu. Dia dari Jawa, saya dari Sumatera Utara, itu jangan diperbincangkan lah. Asal tidak ada maki-makian. Oke. Sekarang saya berbicara dari sudut agama saya, bahwa kami itu menyembah Allah Tritunggal. Itu bukan kami yang memperkenalkan, tetapi Musa. Di mana diperkenalkan Musa? Di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Dia mengatakan pada mulanya Allah. Allah itulah permulaan, ya. Dan kemudian dijelaskan roh Allah, dia memiliki roh. Dan yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi ketiganya itu Musa yang memperkenalkan. Dan setiap Musa memperkenalkan Tuhan, pasti melekat firman. Semua nabi menyampaikan firman Tuhan, pasti melekat firman. Ada Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Artinya apa?
Allah tidak akan dikatakan Allah kalau tidak berfirman. Dan dibuat di situ sampaikan sampai Yohanes 6:63. Roh lah yang menghidupkan. Artinya Tuhan kami tidak dikatakan Tuhan kalau tidak ada roh. Dia jadi benda mati. Ya. Kemudian ada tubuhnya. Tubuhnya itulah yang kami katakan Allah itu sendiri. Kemudian kami Allah ini bukan kami adopsi. Kita semua sudah tahu, kita perjanjian lama bahasa Ibrani, kita perjanjian baru itu bahasa Yunani. Di situ tidak terdapat kata Allah. Lantas dari mana Kristen memiliki kata Allah itu? Ketika Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Orang-orang berbahasa bahasa roh, salah satu di situ ada orang Arab. Orang Arab mengerti. Dan menurut catatan sejarah dunia, kata Allah pertama kali di Malta, abad pertama, yakni Katolik Roma. Orang-orang Arab yang mengikut Katolik Roma menggunakan kata Allah. Kemudian tersebar sampai ke Syria, ya, Yamen. Maka di peninggalan gereja-gereja kuno di sana sudah ada kata Allah. Dan fakta lagi arkeolog. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Oh iya, silakan Tat. Lupa aku, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penutupan di sini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan roh hanya untuk hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan harus lahir ke dunia untuk mengutus seorang hamba ataupun mengutus utusannya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairu." Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Tidak kemudian membutuhkan roh, tidak kemudian membutuhkan harus lahir di dunia, tidak kemudian membutuhkan tumbuh besar, kemudian tidak lahir dan tidak semua. Karena itulah letak perbedaan kita dengan Mas Rudi, bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak setara, tidak sama dengan apapun juga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Orang kaya tidak akan bekerja sendiri di rumahnya, pasti dia akan membutuhkan seorang pembantu untuk menyelesaikan masalah rumahnya. Presiden bukan tidak bisa membuka pintu mobilnya sendiri, tapi dengan adanya bodyguard yang membuka pintunya, itu menunjukkan keagungannya. Sehingga tidak perlu Allah turun ke dunia, turun ke bumi untuk menyampaikan A, B, C, D, E, F, G kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memiliki makhluk yang bisa dia utus untuk menyampaikan firman-Nya, dan malaikat Jibril adalah sebagai tugas penyampai wahyu kepada seorang nabi. Itu adalah perbedaan antara saya dengan Mas Rudi. Sehingga kalau dikatakan apakah kita menyembah Allah itu sifatnya? Tidak, kita menyembah zatnya. Zat adalah personalnya. Dengan menyembah personalnya, yang kemudian personalnya memiliki nama yaitu Allah, maka kita sudah sama dengan menyembah seluruh sifat sempurna yang melekat pada dirinya. Tetapi ketika kita menyembah hanya firman-Nya saja, saudara, kita hanya menyembah maha penglihatannya saja, saudara, itu tidak mewakili penyembahan yang lain, sehingga kita akan jatuh kepada kekafiran. Dan ingat, sifat makhluk tidak akan pernah terjadi kepada sifat Allah, dan sifat Allah juga tidak akan bisa dikuasai oleh makhluk, karena Allah sang pencipta dan makhluk hanya ciptaannya. Maka seyogyanya bagi Allah maha mampu atas segala sesuatu, dan dialah sang wahdaniyah, satu dalam sifat, satu dalam personal, dan satu di dalam kekuasaan.